Permasalahan sistem administrasi. Terdapat dua materi yang akan kita pelajari, yaitu 1. Analisis permasalahan sistem administrasi. 2. Perbaikan sistem administrasi. Analisis permasalahan sistem administrasi. Troubleshooting identik dengan sebuah bentuk pemecahan masalah pada suatu sistem yang sedang mengalami gangguan dengan mencari sumber penyebab masalah tersebut. Dalam materi ini terdapat submateri yang akan dipelajari, yaitu 1. Sistem dasar administrasi jaringan. 2. Sistem dokumentasi jaringan. 3. Fungsi dan tugas dalam sistem jaringan. 4. Analisis tugas administrator dalam jaringan. Sistem dasar administrasi jaringan. Administrasi jaringan komputer merupakan sebuah pekerjaan daripada administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer, baik skala kecil maupun besar. Ada 3 analisa yang harus diperhatikan. 1. Analisis biaya jaringan. 2. Analisis troubleshooting jaringan. 3. Analisis laporan kesalahan. Analisis biaya jaringan. Administrator jaringan harus menganalisis kebutuhan biaya bukan hanya desain dan implementasi jaringan, tetapi juga biaya pemeliharaan, upgrade, dan monitoring jaringan. Upgrade di sini meliputi pertumbuhan jaringan, pelatihan teknisi dan user, serta penggunaan software yang lebih sulit diperkirakan dibanding biaya untuk pembangunan jaringan. Analisis troubleshooting jaringan. 1. Jurnal rancang bangun dan membuat catatan. Pemberian catatan bisa memberikan informasi yang jelas dalam mendiagnosis masalah dan memberi tahu yang telah dicoba dan pengaruhnya terhadap masalah tersebut. 2. Penataan, labeling. Pemberian label tidak hanya nama kabel tetapi juga pengguna kabel. Analisis laporan kesalahan. Laporan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menentukan masalah serta prosedur dalam memantau kemajuan beserta solusi akhir dari masalah tersebut. Sistem dokumentasi jaringan. Dokumentasi jaringan meliputi diagram yang menunjukkan jalur fisik, layout kabel, jenis kabel, panjang kabel, jenis terminasi kabel, lokasi fisik masing-masing panel dinding atau patch,
panel dan model penamaan, labeling supaya masing-masing kabel bisa diidentifikasi dengan mudah. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam sistem dokumentasi jaringan. 1. Aspek user polisi. 2. Aspek MDF dan IDF. 3. Aspek konfigurasi server dan workstation. 4. Daftar piranti lunak. 5. Langkah pengamanan. 6. Catatan maintenance. Aspek user polisi. Polisi meliputi apa yang boleh dan tidak dibolehkan pada jaringan serta konsekuensi bagi user yang melanggar. Aspek lain dari user polisi meliputi user ID dan panjang password minimum yang diharuskan dan aturan untuk mengisi password. Informasi yang tercatat pada dokumen tersebut menciptakan dokumentasi jaringan untuk sistem. Aspek layout main distribution facility (MDF) dan intermediate distribution facilities (IDF). Berisi layout fisik dan logika dari main distribution facilities dan intermediate distribution facilities pada jaringan yang meliputi layout fisik susunan rak, label panel untuk mengidentifikasi terminasi kabel, perlengkapan pendukung server, rincian identifikasi, dan konfigurasi semua peranti ada. Aspek konfigurasi server dan workstation. Berisi rincian dari perangkat komputer dibuat pada setiap server dan workstation yang meliputi rincian konfigurasi IRQ dan DMA, konfigurasi komputer serta base memori dari kartu periferal. Dokumen berisi lokasi fisik user dan identitas jaringan, IP, MAC, subnet, topologi komputer. Daftar piranti lunak. Berisi daftar software standar dan khusus yang digunakan setiap perangkat dan rincian konfigurasi instalasi standar pada masing-masing paket software, termasuk juga operating system dan aplikasi. Langkah pengamanan meliputi pengamanan lunak seperti user, password, dan firewall, termasuk di dalamnya prosedur pengamanan fisik. Catatan maintenance. Catatan ini akan mempermudah administrator untuk memperkirakan masalah yang mungkin terjadi dengan hardware dan software pada masa yang akan datang. Fungsi dan tugas dalam sistem jaringan.
Pekerjaan support jaringan bisa meliputi semua aspek jaringan atau dibatasi pada komponen tertentu saja. Terdapat dua jenis tugas dalam sistem jaringan, yaitu 1 sebagai sysadmin, 2 sebagai network administration. Sysadmin identik dengan orang yang bekerja untuk menjaga dan mengoperasikan sistem komputer dan atau jaringan. Tanggung jawab sysadmin: 1. Memperkenalkan dan mengintegrasikan teknologi baru ke dalam lingkungan pusat data yang ada. 2. Sistem kinerja tuning dan memastikan bahwa infrastruktur jaringan dapat berjalan. 3. Menganalisis sistem log dan mengidentifikasi potensi masalah dengan sistem komputer. 4. Melakukan audit rutin sistem dan piranti lunak. 5. Menerapkan pembaruan SOA, patch, dan perubahan konfigurasi serta backup. 6. Instalasi dan konfigurasi hardware dan software baru. 7. Menjawab pertanyaan teknis sedang mengatasi berbagai masalah terkait bidang kerjanya. 8. Menambah, menghapus dan memperbarui informasi akun user, reset password. 9. Bertanggung jawab untuk keamanan dan mendokumentasikan konfigurasi sistem. Peranan sysadmin: 1. Mengatur pengguna user. 2. Memastikan keamanan jaringan. 3. Mengatur cadangan data. 4. Update atau pemutakhiran. 5. Troubleshooting, penanganan masalah. Fungsi dan tugas network administrator: menitik beratkan pada masalah keamanan jaringan yang meliputi resource access, firewall dan username. Faktor umum yang harus dikuasai: 1. Pengetahuan dasar tentang komputer. 2. Pengetahuan tentang sistem keamanan komputer terutama jaringan. 3. Pengetahuan tentang piranti jaringan komputer. 4. Pemahaman tentang routing maupun konfigurasinya. Analisis tugas administrator dalam jaringan. Jika konfigurasi server selesai, administrator jaringan hanya perlu melakukan maintenance terhadap server TSB. Juga harus melakukan update dan upgrade sistem. Rutinitas administrator jaringan: 1. Mendatangi server, melihat aktivitas log apakah ada yang mencurigakan. 2. Melakukan integrasi dengan teknologi baru jika ada dan melakukan konfigurasi untuk menyesuaikan keadaan perusahaan. 3. Apabila ada kecurigaan, dilakukan troubleshooting. 4. Mengatur pengguna, menambah pengguna baru atau menghapus. 5. Mengecek usia software apakah perlu diupdate.
Memecahkan masalah dalam jaringan. Metode yang digunakan. Satu metode dari atas ke bawah. Lebih cepat karena dapat dilakukan terhadap sebuah sistem yang sering mengalami kesalahan. Dua metode dari bawah ke atas. Termasuk metode yang paling efektif karena Anda akan sangat teliti, yaitu memecahkan masalah dari masalah paling luar, meliputi hardware sampai software. Perbaikan sistem administrasi. Hal penting yang perlu diingat pada waktu menangani jaringan adalah dengan melihatnya sebagai satu kelompok peranti individu yang karena menangani efisiensi dan keandalan komunikasi seluruh sistem. Terdapat 3 submateri mengenai perbaikan sistem administrasi. 1. Mengatasi masalah jaringan menggunakan model OSI. 2. Mengatasi masalah pada jaringan internet. 3. Mengatasi masalah pada jaringan Linux OS. Pemecahan masalah jaringan menggunakan model OSI. 1. Lapisan fisik. Memeriksa seluruh komponen fisik yang terlibat dalam jaringan. 2. Lapisan data link. Melakukan verifikasi semua konfigurasi switch dan VLAN bersamaan dengan pengalamatan MAC. 3. Lapisan network. Melakukan verifikasi semua protokol routing dan skema pengalaman TANI, termasuk melacak masalah jaringan. 4. Lapisan transport. Memastikan tidak ada firewall yang menghalangi port CPU DP dan menonaktifkan kualitas layanan. 5. Lapisan sesi dan presentasi. Hampir tidak ada masalah yang terjadi pada sesi dan lapisan presentasi karena keduanya berfungsi melengkapi atau meningkatkan fungsi jaringan. 6. Lapisan aplikasi. Masalah biasanya berkaitan dengan DNS. Selain itu, sebagai tempat semua aplikasi klien server dan layanan terkait seperti SMTP, HTTP, POP3 dan FTP digunakan. Masalah jaringan internet. Beberapa masalah yang sering terjadi pada jaringan internet. 1. Salah satu komputer tidak dapat mengakses internet. 2. Semua komputer tidak bisa koneksi internet. Jika salah satu komputer tidak dapat mengakses internet, kemungkinan penyebabnya 1. Switch port bermasalah. 2. NIC disable. Jika semua komputer tidak bisa koneksi internet, kemungkinan penyebabnya 1. Masalah modem router. 2. Masalah kabel koneksi antara switch dan modem. 3. Masalah switch. 4. Masalah ISP. Mengatasi masalah jaringan pada Linux OS. Yang perlu dilakukan adalah 1. Pengecekan alat. 2. Cek driver. Pengecekan driver dapat dilakukan melalui 1. Pengecekan driver melalui joki GTK. 2. Pengecekan via terminal. 3. Pengaturan network. 4. Kernel.
penilaian. Buat ringkasan tentang materi permasalahan sistem administrasi. Tulis di buku, kemudian foto dan simpan dalam drive masing-masing. Kumpulkan link drive-nya saja melalui Classroom.